Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu dan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di hari-hari yang mulia. Kita masih berada di hari tasyrik, di mana hari tasyrik ini adalah hari Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita untuk bersenang-senang. Bersenang-senang dalam artian untuk makan dan minum. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa. Maka tentu ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah limpahkan kenikmatan kepada kita, kenikmatan di hari Idul Adha dengan berlimpahnya makanan berupa daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di hari-hari setelahnya, 3 hari setelahnya, Allah melarang kita untuk berpuasa. Seakan-akan terselip perintah supaya kita bersenang-senang dengan apa yang telah kita dapatkan dari daging-daging kurban di hari Idul Adha tersebut. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian dari Aqidah dan Tazkiyatun Nufus yang kita rujuk dari kitab Taisirul Wusul Syarhu Thalathatil Usul. Di mana pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna daripada kalimat tauhid dan lawan daripada kalimat tauhid, yaitu syirik. Lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Maka penulis Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, beliau mengatakan kalimatut tauhid ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Makna dari kalimat tauhid yaitu adalah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan persembahan dan peribadahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak Tuhan yang diibadahi, namun peribadahan kepada Tuhan-Tuhan yang banyak tersebut itu adalah peribadahan yang batil, yang tidak hak. Faman kana yusalli wa yasumu wa yahujju wa yatasaddaq walakin yuqirru syirka wa yusahhihu mu'taqadal musyrikin falaysa bimuslim. Orang yang dia mendirikan salat, dia berpuasa, dia berhaji, dia bersedekah, berinfak, namun dia mengikrarkan kesyirikan dan dia membenarkan keyakinan orang-orang musyrik, maka sejatinya orang seperti ini sama seperti mereka. Falaisa bimuslim. Keislamannya diragukan. Kalau kita terjemahkan letter like, orang yang semacam ini bukan termasuk orang Islam.
Dia sholat, dia puasa, dia berhaji bahkan. Tapi dia masih meyakini atau mengikrarkan kesyirikan. Dia masih melakukan kesyirikan. Atau dia membenarkan perilaku orang-orang musyrik. Contohnya kalau kita kemarin menyembelih, untuk siapa Pak kita menyembelih? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berkurban untuk menegakkan syiar Islam, menegakkan syiar tauhid. Kaum muslimin berkorban menyembelih lillahi ta'ala. Tatkala kita melihat orang-orang musyrik, mereka juga menyembelih. Namun sembelihan orang-orang musyrik diperuntukkan kepada berhala mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan, benda-benda yang mereka agungkan. Dan kita mengikrarkan, kita mengakui, kita membenarkan. Maka sejatinya tindakan kita semacam itu tidak dibenarkan. Bahkan dikatakan di sini falaisa bimuslim. Orang semacam ini tidak termasuk orang Islam. Kenapa demikian? Li'annahu lam yatabarra' minasyirki wa ahlihi. Karena dia tidak berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Kesyirikan dan pelakunya. Ya, kalau ada kesyirikan kita harus berupaya untuk berlepas diri. Kita berupaya untuk sama sekali tidak melakukan kesyirikan. Demikian pula pelakunya, kita harus berlepas diri. Jangan sampai kita mengikrarkan atau membenarkan, menganggap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu benar. Tidak diperbolehkan. Atau bahasa modern ini apa Pak? Normalisasi. Kita tidak boleh menormalisasikan kemusyrikan. Oh, kuwi kan kepercayaan ekono, keyakinan ekono. Tidak bisa. Keyakinan tersebut bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita sebagai seorang muslim, seorang ahli tauhid, muwahhid, mengingkari, berlepas diri, tidak meyakini, tidak ikut-ikutan. Wa yajibu fayajibul jam'u bainal bara'ati minal musyrikin wa bainal imani billahi bi ifradil ubudiyyati lahu wahdah. Maka wajib bagi kita berlepas diri dari para pelaku kesyirikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya beribadah kepada Allah. Alladzi yusalli wa huwa waqi'un fisyirki la tanfa'uhu salatuhu. Orang yang sholat namun dia masih terjatuh dalam kesyirikan, sholatnya tidak bermanfaat. Sholatnya tidak bermanfaat. Ya kan sayang. Dari usia berapa Pak kita sholat? Dari usia berapa kita sholat? Macam-macam. Ada yang sejak remaja sudah menjaga sholat. Ada yang sejak 7 tahun menjaga sholat. Ada yang baru sholat ketika usianya 38 tahun. Ada yang baru sholat ketika usianya 53 tahun. Macam-macam. Dengan usia sholat yang kita kerjakan yang sangat sedikit tersebut, kalau misalkan kita, ya katakan saja kita mulai rutin atau kita menjaga sholat ketika usia kita 17 tahun. Sampai sekarang Pak, coba kita hitung masing-masing. Ya, katakan orang usianya 50 tahun. Kalau dia menjaga sholatnya dari usia 17, berarti berapa tahun Pak sholat? 33 tahun. Lama atau sebentar itu? Ya, tergantung. Bisa lama, bisa sebentar. Kalau kita melihat, kita bandingkan dengan kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita, hakikatnya itu sangat sebentar. Hanya 33 tahun. Hanya 33 tahun. Itu pun mungkin masih bolong-bolong. Itu pun mungkin sholatnya belum berkualitas. Sholatnya belum berkualitas. Sholatnya masih sing penting sholat. Sudah begitu masih ditambahi dengan kesyirikan.
maka sholat yang dikerjakan selama bertahun-tahun tersebut tidak ada manfaatnya. La tanfa'uhu sholatuhu. Tidak ada manfaatnya. Saniki jenengan bayangke, Pak. Setelah sholat maghrib kemudian ke kuburan minta-minta kepada kuburan tersebut. Minta kepada penghuni kuburnya. Kan nggak masuk akal. Setelah dia memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu dia minta-minta ke kuburan. Atau minta ke pohon yang besar. Saya tidak tahu di daerah sini ada pohon besar yang diagungkan atau tidak. Wonten mboten, Pak? Enggak ada nggih. Beritane wis sudah dadi omah. Kalau di daerah-daerah masih banyak. Di daerah Gunung Kidul misalkan, kalau ada pohon beringin yang bisa sampai besar sedikit, biasanya langsung diselimuti, dipageri. Nanti di momen-momen tertentu akan diberikan sesaji, disembelih. Ini peribadahan yang merupakan peribadahan syirik. Orang yang sholat kok melakukan itu, turut serta dalam acara-acara semacam itu, maka sholatnya tidak bermanfaat, rugi, sangat rugi. Contoh sederhananya orang sholat tapi suka bohong. Kira-kira apa pendapat kita? Iki sholat tapi kok seneng ngapusi. Orang sholat tapi dia suka gibah. Gibah niku napa? Ngerasani. Iki lho lek mung sholat 5 waktu neng masjid. Kok seneng gibah, kok seneng gelendengi ngerasani. Ini dosa besar, tapi tidak sebesar kesyirikan. Kalau semacam ini saja kita mengatakan percuma lek mu sholat neng masjid, tapi sik seneng ngapusi, sik seneng bohong, sik seneng rasani, sik seneng gibah, percuma. Kita bisa mengatakan seperti itu, apalagi dengan kesyirikan. Maka jelas, ya jelas orang yang melakukan kesyirikan, sholatnya tidak bermanfaat. Kenapa? Li'annahu lam yatatahhar minasyirki. Karena dia tidak mensucikan dirinya dari kesyirikan. Orang yang mau sholat harus bersuci dulu atau tidak? Jelas harus bersuci. Dari apa, Pak? Orang yang mau sholat harus bersuci dari apa saja? Dari apa saja? Dari 3 hal minimal. Yang pertama dari hadas. Hadas kecil dulu atau besar dulu? Hadas kecil. Bagaimana cara bersucinya? Dengan berwudu. Hadas kecil niku napa mawon? Buang angin, buang air, buang ya itu, buang air, angin dan buang air. Termasuk ngantuk atau tidur, maaf. Bukan kalau ngantuk enggak sampai hadas ya. Tidur. Tidur yang membatalkan wudu. Orang yang mau sholat harus berwudu dulu. Supaya apa? Hadasnya terangkat. Hadas apa? Hadas kecil. Kemudian yang kedua hadas besar. Contohnya apa? Contohnya jima, berhubungan suami istri. Orang mau sholat, dia belum mandi, maka dia wajib mandi dulu. Orang yang baru suci dari haid dan nifas, selesai menstruasi, maka dia harus mandi dulu. Kenapa? Karena tidak sah. Kalau dia tidak mandi dulu, maka dia harus bersuci dari hadas ini, yaitu hadas besar. Kemudian yang ketiga, bersuci dari seluruh najis yang mungkin ada pada tubuhnya, pakaiannya, dan juga tempat yang digunakan untuk sholat. Orang kalau sholat, kemudian di pipinya ada najis. Kinten-kinten sah napa mboten salate? Orang lagi sholat, ternyata di pipinya ada najis. Pripun gambaran nih? Di pipinya ada najis.
Ketiban cicak, kotoran cicak. Najis napa mboten? Najis. Ketiban misale kotoran kucing. Ya mungkin mawon kucing di plafon kemudian buang kotoran ketetesan kita mungkin. Batal napa mboten salate? Batal. Sebelum sholat kok dia di tubuhnya ada najis, maka dia wajib menghilangkan. Orang yang mau sholat, dia baru buang air. Wajib cebok napa mboten? Wajib, dia harus bersihkan dulu. Kemudian dari pakaian. Orang yang sholat atau orang yang akan sholat, dia tahu pakaiannya ada najisnya. Kalau dia tetap pakai untuk sholat, sah napa mboten? Tidak sah. Atau di tengah-tengah sholatnya pakaiannya kena najis. Pripun, Pak? Dicopot. Kalau dia pakai pakaian yang double bisa dicopot. Misalkan pakai jaket. Kemudian jaketnya kena najis. Boleh dia lepas. Namun kalau dia tidak lepas, ya batal sholatnya. Atau orang sedang sholat kemudian dia lupa ternyata mengantongi botol yang isinya air seni. Mungkin apa mboten? Mungkin mawon baru dari lab misalkan untuk diuji urinnya. Ternyata lupa dia bawa di kantongnya. Pas sholat kemudian apa iki kok ana sing kajeluh jebule ada botol air seni. Maka sholatnya tidak sah. Dia harus mensucikan pakaiannya dari benda najis. Kemudian tempatnya pun juga seperti itu. Dia harus sucikan dari benda-benda najis. Orang yang sholat di eh, di tempat penyembelihan hewan, sing gampang. Sah napa mboten? Kan ada darah. Sah napa mboten? Tidak sah. Tidak sah. Orang yang sholat di akramakumullah di toilet tidak sah. Ya, orang yang sholat di tempat-tempat najis tidak sah. Baik. Orang yang sholat kemudian ada najis kecil, kotoran cicak misalkan. Pripun, Pak? Sah napa mboten salate? Sah napa mboten? Sah asalkan tidak mengenai tubuhnya. Ya kan bisa diinggati, ya, bisa dihindari. Nah, ini kita diperintahkan ketika akan sholat untuk membersihkan diri atau mensucikan diri dari benda-benda najis dan juga hadas. Kalau benda itu sifatnya hakiki, kalau hadas sifatnya maknawi. Maka orang yang melakukan kesyirikan sejatinya dia tidak mensucikan dirinya. Atau lebih khusus lagi dia tidak mensucikan hatinya. Dari apa? Dari najisnya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Orang musyrik, Pak, Allah katakan najis. Orang musyrik itu najis. Saat ini jenengan gadah rencang orang non muslim salaman sama dia. Saya nggak mau salaman. Duh, kenapa, Pak? Karena Bapak najis. Allah sebutkan di dalam kitab suci kami, innamal musyrikuna najisun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dan Bapak termasuk orang musyrik. Pripun, Pak? Salaman apa mboten? Salaman tidak masalah. Yang najis bukan anggota tubuhnya, bukan tangannya, bukan perutnya, bukan pipinya. Yang najis adalah apa? Keyakinannya, hatinya. Nah, orang yang sholat, namun dia masih melakukan kesyirikan, sejatinya dia belum mensucikan hatinya dari najisnya syirik. Maka sholatnya tidak bermanfaat. Maka orang yang sholat, dia harus membersihkan diri dari kesyirikan. Tidak ada keyakinan-keyakinan yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak dipungkiri, Pak. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya. Ternyata negara kita mengakui adanya agama selain 5 atau 6 yang diakui, yaitu aliran
kepercayaan. Mungkin KTP-nya masih Islam. Mungkin KTP-nya masih Islam, tapi dia beribadah dengan cara ibadahnya, kepercayaan tersebut. Tidak boleh. Ini berarti meyakini bahwa ada syariat yang lebih baik dari syariat Islam. Kalau orang sudah ngaku Muslim, maka dia harus beribadah dengan cara Islam. Dan sudah cukup. Tidak perlu ditambahkan dengan cara-cara ibadah yang lain. Sudah cukup. Kita ini Pak Bu, kalau mau ibadah dengan ibadah yang ada dalam aturan syariat Islam, capek. Kayak tangi turu jegrek langsung sholat tahajud. Kemudian ditutup dengan witir. Kemudian baca Al-Quran, nunggu subuh. Begitu azan subuh, jawab azan. Selesai jawab azan, berangkat ke masjid, sholat 2 rakaat subuh. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, zikir. Kemudian setelah zikir, aktivitas. Kemudian sholat zuhur, qobliyah zuhur, 4 rakaat. Sholat zuhur, ba'da zuhur, ba'diyah zuhur. Banyak sekali ibadah dalam agama Islam. Capek kalau kita melakukan semuanya. Sudah cukup, tidak perlu ditambahi dengan ibadah-ibadah di luar agama Islam. Penulis mengatakan wajibu 'alal 'abdi ma'a ma'rifatihi bihadatin mahabbatuhu lahu. Wajib bagi setiap hamba bersamaan dengan ilmu dia, pengetahuan dia terhadap agama Islam, dia juga wajib mencintai agama Islam. Nah ini Bapak Ibu penting. Tidak sedikit orang yang dia itu Islam dari lahir. Bobo biungnya Islam. Tapi dia benci dengan agama Islam. Dia KTP masih Islam. Bahkan dia juga sholat. Tapi benci sama Islam. Ada atau tidak? Ada. Dan tidak sedikit orang yang semacam itu. Bahkan na'udzubillah dari kalangan keluarga yang dipenuhi dengan ilmu, keluarga alim ulama, bahasa kita, keluarga para kiai, ada orang-orang yang semacam itu. Dia orang Islam, tapi malah membenci Islam. Seolah-olah dia merusak Islam dari dalam. Maka penulis mengatakan, selain orang itu harus belajar Islam, mengetahui tentang agama Islam ini, dia juga harus cinta kepada agama Islam. Karena pada kenyataannya banyak orang yang mengaku Islam, tapi membenci syariat Islam. Sehingga kesimpulannya sejatinya dia itu membenci Islam. Ngaku Islam. Bahkan ngaku yang paling Islami. Tapi benci dengan misalkan orang yang punya jenggot. Benci dengan perempuan yang pakai jilbab besar. Benci dengan bapak-bapak yang setiap 5 waktu ke masjid. Apa salahnya orang 5 waktu ke masjid? Ya, kebencian yang berasal dari kebodohan dan juga hasad, iri hati. Kebencian yang berasal dari kebodohan. Maka wajib selain kita mempelajari agama Islam, kita harus cinta dengan agama Islam. Imam Ibn Taimiyah mengatakan al-qulubu mafturatun 'alal iqrari billahi tasdiqan bihi. Hati sejatinya dia telah ditetapkan, telah difitrahkan oleh Allah untuk mengikrarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tasdiqan bihi. Demikian pula membenarkan Allah, wa dinan lahu, taat beribadah kepada Allah. Lakin akan tetapi ya'ridu laha ma yufsiduha. Hati tersebut akan dihadapkan dengan hal-hal yang menjadi penentangnya, yang akan merusaknya. Hati manusia itu Bapak Ibu, itu pada asalnya dia akan mengakui Tuhannya adalah Allah. Yang menciptakan Allah, yang berhak diibadahi adalah Allah. Hati kecil kita mengakui hal tersebut. Bahkan
Orang-orang kafir pun mengakui, hati kecil mereka mengakui Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Ada yang menciptakan, siapa? Tuhan yang di atas. Coba kalau kita melihat tontonan-tontonan atau cuplikan-cuplikan video tentang orang-orang non-muslim ketika mendapatkan sesuatu, mereka akan menengadahkan kepalanya ke atas langit, melihat atas, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada yang menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka. Hati manusia pada asalnya semacam itu, namun akan dihadapkan dengan hal-hal yang merusaknya. Wa ma'rifatul haqqi taqtadi mahabbatahu. Mengenal kebenaran atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha benar, ini akan mengharuskan kecintaan kepada Allah. Ketika kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, siapakah Allah? Bagaimana sifat-sifat yang dimiliki Allah? Apa saja nama-nama Allah Asmaul Husna? Maka dengan kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendorong kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang kita bilang, "No, Bapak, tak kenal maka tak sayang." Bagaimana mungkin kita akan cinta kepada Allah? Kita akan senantiasa menghadapkan hati kita kepada Allah kalau kita tidak kenal siapa itu Allah. Dan terkadang, Pak, Bu, kita ini tidak peduli dengan Tuhan kita sendiri. Kita lebih sibuk melakukan penelitian ini itu. Kita mendetilkan masalah-masalah duniawi. Tapi tentang Allah Subhanahu wa taala kita nggak peduli. Kalaupun belajar ya sekedarnya saja. Nggak ingin sampai detil tentang Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat orang-orang yang bergelut dengan ruang-ruang atau dengan penelitian-penelitian. Masalah duniawi sampai jelimet bisa faham. Tapi ditanya tentang Allah tidak tahu. Ketika berbicara tentang takdir ngomongnya ngawur, ngalor ngidul. Berbicara tentang kehendak manusia dihadapkan dengan kehendak Allah, ngomongnya ngalor ngidul, ngawur. Ini berbahaya orang yang semacam ini. Kasihan. Masalah dunia dia bisa detil, sedangkan tentang Allah Subhanahu wa taala dia jahil. Maka orang yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan mengantarkan dirinya kepada kecintaan terhadap Allah. Wa ma'rifatul batil taqtadi bughdahu. Dan seseorang yang mempelajari kebatilan akan menjadikan orang tersebut membenci kebatilan tersebut. Kita, Bapak Ibu, kita ini mempelajari tentang syirik misalkan. Contoh-contohnya, kemudian bagaimana kesudahan-kesudahannya, apa tujuannya? Apakah kita ingin melakukan kesyirikan? Contohnya syirik, misalkan larung sesaji, nyembelih kebo di pesisir, kemudian kepalanya dilarung. Syirik nama mboten? Syirik, kita pelajari misalkan. Ini adalah contoh kesyirikan. Terus apakah kita akan melakukannya? Tidak. Supaya kita membenci, supaya kita menghindari. Beberapa waktu yang lalu malah bukan menyembelih kebo, kebonya hidup dicemplungin ke dalam laut. Hidup-hidup dimasukin ke dalam laut. Apa tujuannya? Untuk persembahan kepada laut. Karena panennya banyak. Persembahan kepada siapa? Apakah kepada Allah? Tidak. Kepada laut. Karena panenan ikannya melimpah. Baik, kalau misalkan ini bukan persembahan kepada laut, tapi kepada Allah. Apakah persembahan semacam ini ada di dalam agama kita? Tidak ada. Kita tahu itu semua untuk apa? Apakah untuk kita lakukan? Tidak. Tapi untuk kita jauhi. Jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan yang semacam itu. Cukup tahu saja. Nanti kalau ada anak kita kasih tahu. Itu adalah contoh daripada
kesyirikan, bukan untuk mengajari mereka. Sebagaimana orang Arab dahulu mengatakan araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Saya mengenal keburukan bukan karena ingin keburukan tersebut, tapi untuk menjaga diri dari keburukan. Minuman keras, miras, buruk napa mboten, Mbak? Buruk. Jenengan pirsa mboten merek-mereke? Pirsa napa mboten? Sedikit banyak mungkin tahu mereknya. Vodka, topi miring. Pirsa nggih, ketika jenengan masuk ke misalkan kios tertentu atau warung tertentu. Alhamdulillah di tempat kita tidak dijual bebas. Di negara lain misalkan dijual bebas. Kita syukur ngambil saja. Nggak sempat baca komposisinya. Nggak sempat baca komposisinya. Syukur ngambil saja kemudian kita minum. Kita minum khamr. Haram, nggak boleh. Tapi kalau kita tahu khamr itu kandungannya ini. Dan mereknya tidak harus seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian kita masuk kios, kita ambil, oh ini khamr ternyata. Kita taruh lagi. Alhamdulillah di tempat kita tidak dijual bebas. Hanya tempat-tempat tertentu. Hanya tempat-tempat tertentu. Ya, di negara sebelah, negara tetangga kita bebas, Pak. Bebas, di tos serba, di kios-kios bisa dibeli. Nah, kalau kita nggak tahu keburukannya, kita akan nyemplung di dalamnya. Daging misalkan. Ada nggak yang tidak tahu bahwa daging babi itu haram? Pirsa napa mboten? Pirsa. Nek wonten angkringan terus ada daging babi, jenengan ajeng dahar napa mboten? Dahar daging babi? Mboten. Dahar makanan yang ada di situ. Apunten Pak, kula pamitan nuwun mboten sios dahar teng mriki. Milih lunga ta nggih? Milih lunga. Oke. Kalau misalkan ada satu tempat yang lain, dia jualan daging biawak. Biawak halal napa mboten? Biawak halal napa mboten? Niku lho sing ten banyu. Nyambe haram. Hukumnya adalah haram. Ya, nggak boleh kita mengkonsumsinya. Kalau ada orang jualan sate biawak, kita tanya ini apa sate biawak? Oh, haram. Ya, haram. Kita tahu untuk apa? Untuk menjauhi supaya kita tidak terjebur di dalamnya. Jadi kita mengetahui keburukan bukan untuk keburukan tersebut, tapi untuk menjaga diri. 5 fil fitrati min hubbil haqqi wa bughdil batil. Kenapa demikian? Karena di dalam fitrah jiwa kita ini telah Allah tanamkan kecintaan terhadap perkara-perkara yang baik dan kebencian terhadap perkara-perkara yang buruk. Lek enek cah lanang wedok goncengan mesra-mesraan, duduk bojone. Jenengan mangkel napa mboten? Atau wajar, mangkel, Pak. Nek wonten suami istri. Tiang kakung setri masing-masing sudah punya pasangan boncengan mesra-mesraan. Mangkel napa mboten? Mangkel. Karena fitrah kita ini membenci keburukan, itu keburukan. Dan kita tidak suka. Allah telah tanamkan hal tersebut di dalam hati kita. Adapun kebaikan pasti kita akan suka. Kenapa? Karena Allah tanamkan di dalam hati kita, di dalam fitrah kita. Lakin qad ya'ridu laha ma yufsiduha. Akan tetapi terkadang fitrah kita ini dihadapkan dengan perkara-perkara yang merusak. Nah ini, imma minasyubuhat. Boleh jadi sebabnya adalah karena syubhat. Allati tasudduha anit tasdiqi bil haq. Yang mana syubhat ini akan menghalangi fitrah yang benar dari pembenaran terhadap kebenaran. Syubhat, pemikiran, gagasan yang menyimpang. Contohnya seperti ini, lanang wedok goncengan, duduk bojone. Alah tapi sesok keijapan kok. Nah, akhirnya apa? Normalisasi, pembenaran.
Kira-kira pembenaran seperti ini benar atau tidak, Pak? Bu, tidak benar. Meskipun besok nikah, sekarang belum nikah, belum halal untuk berboncengan, apalagi sampai mesra-mesraan. Belum halal. Fitrah kita mengingkari. Dulu-dulu kita mengingkari. Bahasa ngerti sesok ijaban, akhirnya kita mengiyakan. Ini kena syubhat. Berarti kita kena pemikiran yang salah. Yang benar bagaimana? Meskipun besok nikah, tapi sekarang belum halal. Halalnya kapan? Besok setelah akad nikah. Silahkan setelah akad nikah mau gulung koming, delosoran ya, silahkan. Tapi selagi belum nikah tidak boleh. Ya, selagi belum nikah tidak boleh. Wa imma minasyahawati allati tasudduha anittiba'ihi. Atau sebab yang kedua, faktor yang kedua adalah syahwat. Syahwat, keinginan, dorongan hawa nafsu yang mencegah, menghalangi untuk mengikuti kebenaran. Kita tahu itu benar. Kita tahu ini adalah hal yang terlarang. Tapi karena nggak bisa ngempet nafsu, akhirnya apa? Wish, kalah sama nafsunya. Ya, contohnya orang yang boncengan tadi. Sebenarnya nggak boleh mas kita boncengan sekarang. Wis kadung, wis rapopo sesuk, wis nikah. Kemudian sudah kalah sama hawa nafsunya, sudah. Akhirnya tidak mau mengikuti kebenaran. Ini hanya contoh saja. Ya, ini hanya contoh saja. Selain itu sangat banyak sekali dalam realita kehidupan kita. Wa yajibu ala kulli muslim an yahtazza bidinihi. Wajib bagi setiap muslim untuk merasa bangga dengan agamanya. Wajib Pak hukumnya. Bangga dengan agama Islam. Hukumnya adalah wajib. Orang-orang non-muslim Pak, mereka itu bangga loh dengan agamanya. Betul. Padahal kita tahu, apakah agama mereka itu agama yang benar? Jawabannya adalah tidak. Jangan sampai terlontar dari lisan kita, ya masing-masing agama kan ada benarnya, ada salahnya. Islam pun juga ada salahnya. Dan semuanya tujuannya sama kok. Semuanya tujuannya sama. Ini adalah pemikiran yang salah, syubhat. Ini adalah syubhat, pemikiran yang salah, pemikiran yang menyimpang. Tujuan kita tidak sama dengan mereka. Maka kita harus bangga dengan agama kita. Mereka saja berani bangga. Mereka saja berani menampakkan agama mereka, kecintaan terhadap agama mereka. Kenapa kita sebagai seorang muslim kita malu? Apalagi yang mungkin seusia saya, usia kuliah. Coba ada yang ke pasar pakai peci. Seusia saya, misalkan ke pasar pakai peci. Nang pasar nggo peci koyo arep neng masjid wae. Malu. Ora gaul nganggo peci dan seterusnya. Coba yang kuliah di jurusan-jurusan agama. Ada nggak yang di kelas pakai peci atau pakai songkok? Bahkan gurunya, dosennya, ada nggak yang pakai songkok? Kita nggak mengatakan songkok itu milik agama kita, tapi yang mayoritas menggunakan songkok adalah orang muslim. Ada nggak yang pakai songkok? Nggak ada. Malu. Sarung apalagi. Ya kan? Ke pasar pakai sarung. Wonten, Pak. Wonten yang jarang. Ya, wonten yang jarang. Pakai sarung ya ke masjid. Atau ciri khas lain lah daripada atau selain daripada pakaian-pakaian. Terkadang kita tidak bangga dengan agama kita sendiri. Ini masih pakaian. Belum lagi pemikirannya. Belum lagi pemikirannya. Maka hendaknya ini kita rubah. Fadinuhu wal haq. Kita harus meyakini bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang benar, agama yang hak. Wa ma siwahu minal adyani fa huwa batil. Selain agama Islam dari agama-agama yang ada adalah agama yang batil. Harus kita yakini agama kita adalah agama yang
yang hak. Selain Islam agama batil. Siapa yang mengatakan demikian? Yang mengatakan adalah Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Berarti selain agama Islam bukan agama yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana kita dapat pemikiran tujuannya sama kok kepada yang Maha Kuasa? Enggak sama. Semuanya tertutup selain agama Islam. Maka kita harus yakin betul. Kita harus yakin betul. Ganti. Baik, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Jadi seorang muslim harus bangga dengan agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengiklankan hal tersebut. Untuk menyampaikan hal tersebut dengan terang-terangan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rabbku. Petunjuk menuju kepada siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang merupakan agama yang tegak, agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Allah perintahkan, wahai Nabi, sampaikan kepada manusia, sesungguhnya saya telah diberikan hidayah oleh Allah
menempuh jalan yang lurus, jalannya agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan Nabi untuk terang-terangan sampaikan kepada manusia. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Faman hadahu Allah li hadzal din falyafrah. Kata penulis, siapa saja orang yang Allah berikan petunjuk untuk mengikuti agama Islam ini, hendaknya dia berbahagia. Yafrah, bahagia. Binikmatillahi alaihi bil hidayah. Bahagia terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Kalau Allah kasih hidayah kepada kita, faham terhadap agama Islam, mengikuti agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bahagia dan kita bangga. Kebahagiaan yang diwujudkan dalam kenyataan. Wal yastamsik bihi. Hendaknya orang yang mendapatkan hidayah Islam dia berpegang teguh dengan agama Islam. Faquwatul abdi wa izzatuhu biddin. Ini penting. Kekuatan seorang hamba dan izzahnya. Izzah niku napa? Kemuliaan. Kekuatan seorang hamba dan kemuliaannya itu ada pada agamanya. Kenapa orang itu melihat orang lain terkadang itu minder? Karena ternyata orang lain yang dia lihat itu orang yang taat, agamanya kuat. Maka kekuatan akan Allah berikan. Demikian pula kemuliaan dengan agama. Wal yad'un nasa ilaihi fa huwa tariqul ibadi ilan na'im. Hendaknya dia menguatkan diri dengan bangga terhadap agama Islam, kemudian dia mengajak manusia untuk mengikuti agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam adalah tariqul ibadi ilan na'im. Jalannya para hamba yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Kenikmatan akhirat kelak, jalannya cuma satu, yaitu agama Islam. Demikian pula kenikmatan di dunia, jalannya cuma satu, yaitu Islam. Bukankah kita melihat orang-orang kafir, mereka bergelimang dengan kenikmatan, mereka happy-happy, senang-senang. Itu kenikmatan yang semu, yang menipu. Hati mereka kering, Pak, kosong. Hati mereka kosong, kering. Kenikmatan yang hanya sifatnya fisik saja, namun hatinya tidak merasakan kenikmatan yang hakiki. Maka jalan kenikmatan itu dengan mengikuti agama Islam. Baik kenikmatan di akhirat kelak ataupun kenikmatan di dunia. Allah katakan fastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Hendaknya engkau berpegang dengan wahyu yang diberikan kepadamu wahai Nabi. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Nabi Allah perintahkan untuk berpegang kepada wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Maka kita pengikut Nabi Muhammad pun juga seperti itu. Allah perintahkan kita supaya berpegang kepada wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah berikan penegasan, di mana penegasan ini akan menguatkan seorang hamba. Kata Allah, innaka ala siratim mustaqim. Sungguh engkau berada di atas jalan yang lurus. Maka kalau kita lagi goyah, Pak, Bu, kita lagi merosot imannya atau turun sedikit demi sedikit, hendaknya kita cas lagi. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, innaka ala siratim mustaqim. Bangga saja dengan agama Islam yang kamu miliki. Kenapa? Karena sungguh engkau berada di atas jalan yang lurus. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.